Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amira Alfa Adila, NPM 2310017. Saya dari kelompok 3 PPAI. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dari mulai memandikan jenazah, menyolatkan, mengkafani, hingga memakamkan jenazah. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita memandikan jenazah. Sebelumnya, apa sih memandikan jenazah itu? Memandikan jenazah adalah membersihkan dari kotoran, najis, hadas besar dan hadas kecil agar ketika menghadap Allah, jenazah tersebut dalam keadaan bersih dan suci. Nah, yang kedua, apa sih hukum dari memandikan jenazah? Hukumnya adalah fardu kifayah. Sebelum memasuki tata caranya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa syarat dari memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah haruslah beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit, kemudian mayat tersebut bukan mati syahid dan juga bukan hasil dari keguguran ataupun mayat bayi yang baru lahir. Nah, kemudian apa aja sih alat yang diperlukan untuk memandikan jenazah? Yaitu ada air, tentunya air yang bersih, gayung, sabun, ember, kain mandi, dan juga ranjang. Nah, kemudian kita memasuki ke persiapan sebelum kita memandikan jenazah. Pertama-tama, mayat haruslah ditutup auratnya, baik yang perempuan maupun laki-laki, dari mulai pusar hingga lutut. Untuk perempuan dan laki-laki sama. Kemudian melepaskan pakaian yang mayat tersebut kenakan, baik pakaian di badan maupun celana. Kemudian kita harus setelah kita membuka pakaian tersebut, kita langsung memandikan jenazah. Nah, step yang pertama itu tutup badan dengan kain dari dada sampai lutut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu kita sebagai yang memandikan jenazah tidak boleh melihat aurat jenazah tersebut, baik yang perempuan maupun laki-laki. Kemudian tutup badan jenazah menggunakan kain dari dada hingga lutut. Nah, kemudian bersihkan isi perut perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa dengan menggunakan sarung tangan atau handscoon. Ya. Kemudian tinggikan kepala agar air tidak mengalir ke bagian kepala. Bersihkan mulut, gigi, hidung, kemudian wudhu seperti akan sholat. Nah, kemudian siram kepala dan wajah dengan perasaan dengan buihnya dulu. Siramkan air ke seluruh tubuh dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri sampai ke bagian belakang perut hingga ujung kaki. Mandikan jenazah dengan air sabun, air bersih, dan pada yang terakhir diberi wangi-wangian atau daun bidara. Nah, kemudian kita perlakukan jenazah tersebut dengan lembut ketika menggosokkan anggota tubuh. Kemudian harus pelan-pelan untuk membalikkan tubuh tersebut. Nah, kemudian rambut wanita ini dikepang menjadi 3. Jika keluar najis setelah jenazah telah selesai dimandikan, terdapat najis misalnya di badannya, najis tersebut harus dibuang dan jenazah dimandikan kembali 5 atau 7 kali. Jika keluar najis setelah diletakkan di atas kain kafan, maka najisnya saja yang kita hilangkan. Kemudian keringkan dengan cara mengusap, tentunya secara lembut ya. Diusap tubuh dari atas hingga dari atas ke bawah. Usahakan menggunakan handuk yang halus. Sebelum dikafani, berilah wangi-wangian di kepala, jenggot bagi jenazah laki-laki dan dengan bahan yang tidak mengandung alkohol. Juga pada anggota tubuh yang dipakai sujud seperti kening, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki, juga telinga, dan di bawah ketiak diberikan wangi-wangian seperti kapur barus. Petugas sudah menggunakan handscoon ya. Kemudian tahap selanjutnya itu kita membersihkan sisa-sisa yang ada di tubuh jenazah dengan cara tangan petugas harus masuk ke dalam kain yang untuk menutupi dada sampai lutut jenazah dengan cara sedikit menekan tapi lembut ya. Kemudian kita usap-usap seperti ini perlahan-lahan hingga bersih.
Nah, setelah itu kita tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke bagian kepala. Bisa mungkin menggunakan ganjalan atau ya ganjalan. Nah, setelah itu kita membersihkan mulut, gigi, hidung, kemudian kita wudukan jenazah tersebut seperti ingin sholat. Nah, kemudian siram kepala dan wajahnya dengan perasaan dengan buihnya dahulu. Di sini kita ilustrasikan. Nah, di sini kita bersihkan kepala, kemudian wajah, itu. Siramkan air ke seluruh tubuh dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri sampai ke bagian belakang perut hingga ujung kaki. Mandikan jenazah dengan air sabun, air bersih, dan pada yang terakhir diberi wangi-wangian atau daun bidara. Setelah kita memandikan jenazah, maka step yang selanjutnya yaitu kita mengkafani jenazah. Nah, untuk mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu berbeda. Yang kita perlukan di sini adalah tentunya tali, kain kafan, ya. Terus kita juga harus mengetahui nih berapa panjang dan lebar dari mayat tersebut. Nah, misalnya tubuh mayat tingginya itu 190 cm, maka panjang kain kafannya itu ditambah 40. Kalau tingginya 150, panjang kain kafannya yaitu 50 cm. Kalau 180, maka panjang kain kafan itu yaitu 60 cm. Ya, di sini tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Persiapkan tali pengikat kain kafan, ya. Panjang tali pengikat disesuaikan dengan lebar tubuh dan ukuran kain kafan. Misalnya lebarnya 60, panjangnya 180 cm. Persiapkan sebanyak 7 kali pengikat, diusahakan ganjil. Kemudian dipintal dan diletakkan dengan jarak yang sama di atas usungan jenazah. Kemudian mempersiapkan kain kafan. 3 helai kain diletakkan sama rata di atas tali pengikat yang sudah terlebih dahulu diletakkan di atas usungan jenazah dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala. Kemudian cara mempersiapkan kain penutup aurat. Sediakan kain dengan panjang 100 cm dan lebar 25 cm untuk mayat yang berukuran lebar 60 dan tinggi 180. Potonglah dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi. Nah, setelah kita memandikan jenazah, kita lanjut melakukan step mengkafani jenazah. Perlu diingatin di sini tata cara mengkafankan jenazah laki-laki itu berbeda sama tata cara mengkafankan jenazah perempuan. Nah, itu perlu kita perhatikan ya. Ukuran kain kafan yang digunakan. Ukurlah lebar tubuh jenazah. Jika lebar tubuh jenazah itu 30 cm, maka lebar kain kafan yang disediakan adalah 90 cm atau 1:3. Kemudian ukur tinggi badan jenazah. Jika tingginya 180 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 60 cm. Kalau tinggi badannya 90 cm, maka kain kafannya ditambah 30 cm. Tuh. Nah, lanjut ya untuk tata cara mengafankan jenazah laki-laki dulu ya. Tata caranya itu yang pertama, mempersiapkan tali pengikat kain kafan. Nah, panjang tali pengikat kain kafan ini disesuaikan dengan lebar tubuh dan ukuran kain kafan. Misalnya lebar 60 cm, maka panjangnya 180 cm. Persiapkan sebanyak 7 tali pengikat ya. Lebih baik ganjil jumlahnya. Kemudian dipintal dan diletakkan dengan jarak yang sama di atas usungan jenazah. Nah, di sini ibaratkan ini tali pengikat jenazah ya. Kemudian yang dibutuhkan itu ganjil. Misalnya kita ambil contoh untuk sekarang itu 7. Kemudian taruh di sini. Di sini.
sekujur tubuh jenazah. Kemudian mempersiapkan kain kafan. 3 helai kain diletakkan sama rata di atas tali pengikat. Kita ibaratkan ini adalah kain kafannya di atas tali. Ini udah kita susun talinya ya, dan kita pintal. Nah, kita timpa sama kain 3 helai. Nah, lagi-lagi di sini kita ibaratkan ini kain. Sudah. Ya, ini 3 helai kain. Nah, kemudian mempersiapkan kain penutup aurat. Sediakan kain dengan panjangnya 100 cm dan lebar 20 cm. Ini untuk mayat yang berukuran lebar 60 cm dan tinggi 180 cm. Kemudian potong dari atas dan dari bawah sehingga membentuk seperti popok bayi. Nah, kemudian letakkan di atas ketiga kain kafan tepat di bawah tempat duduk mayat. Letakkan pula potongan kapas di atasnya. Lalu bubuhilah wewangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat dan kain kafan yang langsung melekat pada tubuh mayat. Nah, ini ada tata cara memakaikan kain penutup aurat. Pindahkan jenazah, kemudian bubuhi tubuh mayat dengan wewangian atau sejenisnya. Bubuhi anggota sujud seperti kening, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki ya. Kemudian sediakan kapas yang diberi wewangian dan letakkan di lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak dan yang lain-lain. Nah, letakkan kedua tangan sejajar dengan sisi tubuh. Lalu ikatlah kain penutup sebagaimana mempopok bayi, dimulai dari sebelah kanan dan ikatlah dengan baik. Nah, kemudian ada cara membalut kain kafan. Mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan. Balutlah dari kepala sampai kaki. Demikian lakukan dengan lembaran kain kafan yang kedua dan ketiga. Cara mengikat tali-tali pengikat. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu, mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayat dan sisa kain bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Kemudian ikatlah tali bagian bawah kain dan sisa kain kafan bagian bawah yang lebih itu dilipat ke kakinya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Setelah itu, ikatlah kelima tali yang lain dengan jarak yang sama rata ya. Perlu diperhatikan, mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang dan usahakan ikatannya terletak di sisi sebelah kiri tubuh agar mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan ke sisi sebelah kanan dalam kubur. Nah, itu yang tadi tata cara mengkafankan jenazah laki-laki. Selanjutnya, ini tata cara mengkafankan jenazah perempuan. Nah, jenazah perempuan dibalut dengan 5 helai kain kafan. Ini tadi sudah 3 ya. Kemudian ini 4. Kemudian 5. Sebuah baju kurung dan selembar sarung beserta kerudungnya. Jika ukuran lebar tubuhnya 50 cm dan tinggi 150 cm, maka lebar kain kafannya 150 cm dan panjangnya 150 cm ditambah 50 cm. Nah, panjang tali pengikatnya adalah 150
50 cm. Disediakan sebanyak 7 utas tali seperti tadi ya, yang laki-laki. Kemudian dipintal dan diletakkan sama rata di atas usungan jenazah. Kemudian 2 kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali tersebut dengan menyisakan lebih banyak di bagian kepala. Cara mempersiapkan baju kurungnya, ukurlah mulai dari pundak sampai betis, lalu ukuran tersebut dikalikan 2. Kemudian persiapkanlah kain baju kurungnya sesuai dengan ukuran tersebut. Lalu buatlah potongan kerah tepat di tengah-tengah kain itu agar mudah dimasukkan kepalanya. Setelah dilipat 2, biarkanlah lembaran baju kurung bagian bawah terbentang dan lipatlah lebih dulu lembaran atasnya ya sebelum dikenakan pada mayat, dan letakkan baju kurung ini di atas kedua helai kain kafannya. Lebar baju kurung tersebut 90 cm. Nah, cara mempersiapkan kain sarung. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Ukuran kain sarung adalah lebar 90 cm dan panjang 150 cm. Kemudian kain sarung tersebut dibentangkan di atas bagian atas baju kurungnya. Kemudian cara mempersiapkan kerudung. Ukuran kerudungnya adalah 90 cm kali 90 cm. Kemudian kerudung tersebut dibentangkan di atas bagian atas baju kurung. Kemudian cara mempersiapkan kain penutup aurat. Pertama, sediakan kain dengan panjang 90 cm dan lebar 20 cm. Potonglah dari atas dan dari bawah seperti popok. Kemudian letakkanlah di atas kain sarungnya tepat di bawah tempat duduknya. Letakkan juga potongan kapas di atasnya. Lalu bubuhilah wangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat dan kain sarung serta baju kurungnya. Cara melipat kain kafan sama seperti membungkus mayat laki-laki, dan cara mengikat tali sama seperti membungkus mayat laki-laki. Oke, nah cara mengkafankan anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun atau membalutnya dengan sepotong baju yang dapat menutup seluruh tubuhnya atau membalut dengan 3 helai kain. Cara mengkafankan anak perempuan yang berusia di bawah 7 tahun adalah dengan membalutnya sepotong baju kurung dan 2 helai kain. Setelah kita mengkafankan jenazah, kita akan menyolatkan jenazah. Untuk hukum sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri penyelenggaraan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka ia memperoleh pahala 1 qirot. Adapun yang menghadirinya sampai jenazah tersebut dikebumikan, maka ia memperoleh pahala 2 qirot. Ditanyakan kepada beliau, apakah 2 qirot itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, perlu kita ketahui ya, untuk rukun sholat jenazah ini sangat berbeda sama rukun sholat biasa. Nah, apa aja sih perbedaannya? Mari kita bahas. Jadi, sholat jenazah ini terdiri dari 8 rukun. Sholat jenazah merupakan sholat yang tidak perlu ruku dan sujud. Yang kita lakukan hanyalah berdiri, takbir sebanyak 4 kali dengan diselingi bacaan dan doa tertentu, lalu salam. Nah, untuk rukun yang pertama itu kita niat. Untuk niat perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, untuk niat dari sholat jenazah, bila laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk imaman kita yang sebagai imamnya, kalau untuk makmuman kita yang mengikuti imam. Nah, kemudian untuk yang niat sholat jenazah perempuan beda.
yaitu usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Setelah niat, kita takbir pertama baca ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Nah, yang kedua ini takbir yang kedua baca sholawatan seperti yang dibaca dalam tahiyat akhir, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, setelah takbir kedua, tentunya takbir ketiga. Takbir ketiga ini berisikan membaca doa untuk si mayat. Nah, ini kita ambil contohnya yang pendek aja. Untuk yang laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, ini untuk yang laki-laki, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu untuk laki-laki. Dan yang untuk perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, tinggal yang tadinya hu untuk laki-laki kita ganti menjadi ha di perempuan. Seperti itu. Kemudian takbir keempat ya, kita membaca doa. Nah, setelah takbir ketiga, tentunya takbir keempat yaitu membaca doa. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu walih wanina azina sabakuna bil mana wala taj'al fi qulubina illa lizina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, setelah takbir keempat kita membaca salam. Salamnya seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diulangi lagi untuk takbirnya itu ada 4 ya. Ada takbir pertama itu membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi SAW, takbir keempat itu membaca doa untuk mayat, yang keempat ini membaca doa, kemudian baru salam. Nah, setelah kita menyolatkan jenazah, kita melakukan penguburan jenazah atau memakamkan jenazah. Nah, prinsip dari kedalaman kubur ini ada yang diperhatikan, yaitu yang pertama, dapat menahan aroma tidak sedap dari jenazah ini sendiri. Kemudian aman dari binatang buas. Untuk itu, sebelum penguburan jenazah lebih kita perhatikan, yaitu kedalaman kubur atau kedalaman kuburannya sekurang-kurang 150 cm atau setinggi dada, rapih dan lebar. Kemudian sunnahnya itu membuat lubang lahat sekiranya cukup untuk meletakkan mayat. Jika tidak memungkinkan karena longsor atau mungkin berair, boleh dibuat peti dan jenazah dimasukkan ke dalam peti. Nah, kemudian jenazah muslim dikuburkan di pemakaman muslim, adapun yang mati syahid dimakamkan di tempat ia gugur. Nah, ini dia tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, disarankan ada 2 atau 3 orang yang turun ke liang kuburnya, maksudnya yang ke dalam kuburan itu, dan hendaklah orang yang kuat, lalu 2 orang lagi di atas tempat di sisi kubur sebelah kiblat untuk membantu menurunkan jenazah. Nah, ketika menurunkan jenazah, ini ada doanya, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulullah, dengan nama Allah dan menurut sunnah Rasulullah SAW. Masukkan jenazah dari arah kaki. Bagi jenazah perempuan, maka menguburkannya ditirai dengan kain. Yang memasukkan jenazah perempuan hendaknya mukrimnya
Letakkan jenazah di liang lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap kiblat. Rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di belakangnya agar tidak tergesa-gesa. Lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki. Dianjurkan sebelum menimbun terlebih dahulu masukkan 2-3 genggam, dibalik 3 genggam, yaitu 1 genggamnya diletakkan di arah kepala sambil membaca minha khalaqnakum atau dari tanah kami jadikan kamu. Itu artinya 1 genggam lagi diletakkan sebelah kanan sambil membaca wa fiha nu'idukum, artinya dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Dan yang 1 genggaman lagi diletakkan sebelah kiri sambil membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra, artinya dan dari tanah pula kami keluarkan kamu di waktu yang lain. Dan tinggikan sedikit dari bumi sebagai tanda, juga boleh memberi tanda dengan batu. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sudah selesai. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.